Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Tahu, Kembali lagi di acara Tahu, Talking Around with Us, episode ke-5. Nah, bersama saya Urzala Rizky. Dan saya Nurlita Sari. Nah, kali ini kita bakal membahas cara menghafal dengan cepat Al-Quran loh. Bersama tamu kita, Ustazah Hadiatan dan Kak Sabita dari kelas 12 Saintek A. Bagaimana kabarnya akhir ini Ustazah Dia sama Kak Sabita? Kalau saya alhamdulillah baik setelah kemarin seminggu yang lalu menyelesaikan panitia PKDA ya kelas 10. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga baik ya, tapi masih ya diiringi kesibukan buat persiapan PTN ya. Iya benar. Semangat ya Kak? Iya. Kita langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Sejak kapan sih Ustazah Dia sama Kak Sabita mulai menghafal Al-Quran? Saya sendiri sebenarnya dulu tuntutan dari lembaga pendidikan ya, kebetulan saya dulu masuk pesantren, tetapi memang bukan pesantren yang khusus tahfidz, tetapi ada target-target hafalan, tapi nggak banyak, itu di juz 30, 29 dan 28 dulu. Jadi 6 tahun sekolah di pesantren itu targetnya hanya 3 tahun. Kemudian vakum ketika kuliah sarjana, kemudian memutuskan melanjutkan kembali, dan itu yang benar-benar fokus menghafal itu selama 1 tahun di Solo tahun 2018 gitu. Jadi mulai menghafal itu SD ya. Jadi pas SD itu ada akselerasi tahfidz, percepatan hafalan gitu. Itu nggak ada target khusus sebenarnya, tapi memang diusahain sehari itu 1 halaman. Tapi kalau memang kan kalau misalnya masih awal-awal nggak bisa, itu otomatis nggak masalah kan ya kalau cuma dapat setengah atau hanya beberapa ayat gitu. Nah, jadi mulai kelas berapa ya? Kelas 3 SD itu mulai hafalannya dari situ. Ya. Mungkin pemirsa tahu ini penasaran nih, tips and trick cara cepat menghafal Al-Quran ala Ustazah Hadiatan dan Kak Sabita. Kalau saya pribadi ya, saya ini orangnya audio. Lebih mudah menghafal ketika mendengar. Kalau dulu di pondok memang tidak bisa ya kita mendengar murotal-murotal Al-Quran, jadi saya lebih suka mendengarkan teman menghafal. Ayo dong kamu bacakan depan saya, nanti aku dengerin. Nah itu lebih cepat merasuk, apalagi teman kita itu suara baca Al-Qurannya tuh bagus. Nah itu lebih cepat masuk. Tetapi ketika waktu fokus menghafal di tahun 2018 itu ada waktu-waktu di mana saya harus melihat, mengulang, tikror itu namanya. Jadi saya baca 1 ayat itu hampir 10 kali, kemudian saya mencoba menghafal, kemudian nanti malamnya itu saya mendengarkan murotal. Ya, dan ketika tahajud itu kan ada 4 kali sholat ya, jadi 2 sampai 8 rakaat itu saya coba untuk memurojaahnya. Jadi kapan sih waktu murojaahnya? Kalau saya pribadi ketika tahajud itu. Jadi tahajud itu tidak terlalu membebankan, karena apa? Sembari memurojaah itu kan bisa seumpama 1 ayat itu 1 rakaat itu bisa 2 lembar. Nah itu kalau semua bacanya agak cepat kan memang nggak terlalu lama. Seperti itu kalau saya pribadi, karena memang orangnya audio, jadi harus mendengarkan dari hafalan saya sendiri maupun dari orang lain yang membaca gitu. Nah kalau saya emang ya dibaca berulang kali aja. Nah, mungkin pas waktunya SD karena belum bisa benar-benar bahasa Arab ya, jadi nggak bisa tuh kalau kalau misalnya ngafal tuh rada kesulitan kalau sambil mahamin. Jadi ya sambil dibaca Arabnya dikit-dikit aja, tapi kita nggak bisa kan ketika ngafal tuh kalau emang nggak bisa bahasa Arab ya itu kan ada kesulitan buat mengetahui artinya kan sebenarnya itu. Nah pas waktunya SMP kan saya mondok, itu belajar bahasa Arab juga di situ. Nah itu mempermudah, jadi yang dulunya cuma mungkin sehari 1 halaman itu lebih banyak lagi, sehari bisa 3 halaman, jadi dan bisa lebih banyak. Iya. Improve ya. Iya, karena sambil melihat artinya juga kan, sambil memahami artinya tuh. Nah, ini kan di bulan Ramadan sendiri kita kan pasti banyak kesibukan, kerja,
sekolah, les gitu. Nah, gimana sih cara kita untuk tetap bisa menghafal di sela-sela kesibukan kita? Oke, kalau jujur ya, kalau sama Ustazah sendiri, Ustazah belum selesai ya hafalannya. Kalau Mbak Sabita kan sudah selesai ya hafalannya. Kalau Ustazah memang belum banyak hafalannya. Jadi kalau Ustazah sendiri kalau menambah hafalan itu mending setelah sholat subuh. Nah, kalau saya pribadi ya, karena sholat subuh itu waktunya tenang, kemudian tidak banyak berpikiran dengan kegiatan pekerjaan atau belajar ya. Jadi ketika sholat subuh itu kita fokus menghafal. Kalau saya tuh menghafalnya minimal itu satu muka. Jadi dulu kalau selama di Ustazah saya itu memberikan tips itu ditulis ditulis halamannya itu 1A, 1B sampai 10A, 10B, karena satu juz itu kalau selama di Quran yang banyak beredar di Indonesia itu satu juz itu 10 halaman. Jadi 1A, 1B, 2A, 2B sampai 10A, 10B. Jadi setorannya itu biasanya 1A dulu, habis itu diulangi lagi 1A, 1B. Makanya kalau sama anak-anak MBS itu Ustazah suruh untuk kalau menambah itu tidak hanya menambah ayat yang baru saja, tetapi harus mengulangi dari atas sampai ayat yang baru itu. Nah, karena apa? Agar tidak terlupakan ayat sebelumnya itu, sehingga nanti ketika diujikan, kan pasti kalau sama kita itu ada ujian-ujian gitu ya, kalau sama menghafal itu bisa menyambung dari halaman yang pertama sampai halaman ke-10 tadi itu. Dan itu tadi memang kuncinya harus dibaca berulang-ulang, Konsisten. Dan konsisten. Nah itu kalau Mbak Sabita. Kalau misalkan cara cepat tuh sebenarnya ini saya tergolong yang nggak cepat sebenarnya, karena emang kenapa bisa udah selesai ini hafalannya karena benar-benar menyuri waktu banget kan. Nah dulu pas waktu di pondok itu setiap ada kesempatan buat ngafal itu langsung dipakai buat ngafal. Kayak istirahat ada waktu 20 menit dipakai buat hafalan, habis makan siang ada waktu buat hafalan, dan ngurangi waktu tidur sih emang pas waktunya ngejar hafalan itu. Nah kalau sekarang ini karena kesibukannya kayak buat belajar buat PTN ya, itu pokoknya tetap murojaah kan nggak boleh ditinggal ya. Itu ditargetin nih sehari berapa lembar. Nah target itu harus tercapai, nggak usah banyak-banyak, yang penting konsisten tiap hari, jangan sampai ada yang bolong gitu. Menurut Ustazah dia nih sama Kak Sabita, kita sebagai umat Islam itu kan kitabnya Al-Quran. Jadi gimana sih cara kita sebagai umat Islam itu lebih cinta kepada Al-Quran? Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya di Al-Quran itu banyak sekali hikmah-hikmah ya yang bisa dipelajari oleh umat Islam. Ada salah satu ayat ketika Ustazah menghafal itu, dan mungkin yang anak-anak MBS itu sering mendengar ketika Ustazah mengimami itu di juz 3 itu cerita tentang bagaimana istrinya Ali Imran itu hamil. Dari awal beliau itu sudah menadarkan untuk menyerahkan anak ini untuk Allah, jadi untuk beribadah kepada Allah. Di awal beliau pengennya memang laki-laki, kan biasanya kan laki-laki untuk menjadi nabi, menjadi rasul gitu kan. Tapi qadarullah lahirlah Ibunda Maryam. Itu sering kali saya baca dan biasanya itu saya renungi. Orang-orang Islam ya, kalaupun dia memang selama ini tidak pernah membaca Al-Quran, coba deh baca terjemahnya saja ya, pasti akan ada getaran-getaran yang membuat hati itu, oh ternyata Allah itu sesayang ini loh sama hambanya. Oh ternyata banyak loh pelajaran hidup yang bisa didapat dari kita itu membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran. Tidak perlu yang hukum-hukum, tidak perlu yang yang berat-berat, membaca mungkin hukum-hukum talak itu kan di juz 2 itu ada hukum-hukum talak, hukum-hukum banyak lah ya hukum-hukum di juz 2 itu. Tapi coba deh cari ayat-ayat yang menurut kamu itu relate dengan keadaan kamu, dan itu coba cocokkan ke ayat-ayat Al-Quran. Tadi seumpama nih kita lagi sedih, ada nggak sih ayat-ayat Quran yang memotivasi kita untuk kuat? Oh ternyata
ada ayat wa ufawwidu amri ilallah, ya Allah saya menyerahkan segala segala urusanku itu kepadamu, insya Allah kalau semua saya lagi punya cobaan berat, oh ternyata Allah itu sudah berjanji loh akan menuntaskan urusan-urusan kita kalau mau menyerahkannya semuanya kepada Allah. Nah itu sih kalau sama Ustazah, biar lebih cinta dan lebih mendalam mengkaji Al-Quran itu, coba cari hal yang kamu suka terlebih dahulu. Subhanallah. Nah, menurut Kak Sabita, Kalau misalnya saya tuh sebenarnya udah cinta Al-Quran tuh dari kecil, dari TK. Berhubung karena dulu kan masih bacaannya belum Al-Quran ya, masih kayak Iqra gitu. Dan tuh sering bisa gitu. Dan kalau misalnya udah selesai satu jilidnya tuh dapat penghargaan. Nah itu yang bikin saya motivasi buat terus-terusan ngaji. Nah akhirnya pas waktunya SD ini baru kan mulai hafalan tuh, baru oh ternyata gini rasanya menghafal gitu. Mungkin gimana ya? Ya sama seperti saja dia juga, kayak kalau untuk membuat kita berjatuh cinta dengan Al-Quran itu bisa diperhatikan ayat-ayatnya, artian ayatnya gitu. Tapi memang saya punya suka melihat ini tulisan-tulisan Arab. Jadi ketika buka Al-Quran tuh kayak ada perasaan beda sendiri gitu di hati. Nah apalagi kalau sambil ngeliatin artinya kan, itu kadang bisa sampai bikin nangis dan ikut seneng juga kalau ada peristiwa menyenangkan di Al-Quran itu. Itu yang bikin saya makin jatuh cinta sama Al-Quran. di sela-sela menghafal Al-Quran, Ustazah Dia sama Kak Sabita pernah kan pastinya ngerasa jenuh atau bosan gitu kan ya. Nah, gimana sih cara ngatasinya? Ya sih, kalau selama menghafal Quran itu memang lingkungan itu adalah faktor terpenting ya. Jadi waktu itu ketika saya fokus menghafal di Solo itu memang lingkungannya itu semuanya memang anak-anak yang menghafal Quran ya. Jadi kalau sama kita lelah tuh kita bertanya kepada kakak-kakak yang sudah selesai menghafalnya, Mbak gimana sih Mbak cara biar semangat hafalannya? Kan namanya orang tuh kadang ditarget tuh sama ustadzanya tuh, besok hafalannya 1 juz sekali duduk, besok 3 juz sekali duduk. Kan kadang tuh bingung ya, besok itu aku bisa nggak ya ujian itu, bisa nggak ya menuntaskan targetnya ustadzah. Itu biasanya kalau saya sendiri itu tadi minta motivasi ke orang-orang yang sudah pernah melalui masa-masa sulit menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, minta doa sama orang tua, Bu besok aku ujian nih 2 juz, 1 juz, semoga besok lancar ya. Dan yang paling utama juga minta kemudahan dari Allah. Nah itu Restu dari Allah sama orang tua penting ya, Bu. Kalau menurut Kak Sabita? Ya memang lingkungan tuh penting banget sih. Karena dulu pas waktu di pondok kan isinya juga orang-orang yang punya hafalan juga gitu kan, pada menghafal juga. Nah pas waktunya ngejar hafalan nih, pas waktunya mau ngejar buat jadi hafizoh, itu banyak teman-temannya tuh yang mendukung banget, kayak gue bita go gitu, kayak disemangatin terus-terusan gitu. Setiap kayak ngelihat saya ngaji tuh mereka semangat. Nah itu yang bikin saya jadi termotivasi gitu. Memang ada jenuhnya, tapi tetap habis tuh kayak nggak bisa kalau stop sampai sini tuh nggak bisa, kita harus lanjut gitu, harus tetap dilanjutin gitu. Karena kalau lingkungannya semangat, kita jadi ikut semangat. Betul. Nah sekarang apa nih pesan-pesan dari Ustazah Dia dan Kak Sabita untuk pemirsa semuanya makin motivasi semangat menghafal Al-Quran? Oke, ini usikum wa nafsi ya. Jadi ini nasihat buat pemirsa dan juga untuk saya sendiri, karena ya itu tadi kembali saya belum selesai menghafal seperti Sabita ya. Jadi memang kita itu sebagai umat Islam ya, yang tadi itu memang ada fase-fase di mana itu kita semangat, kepingin sekali menghafal, menuntaskan hafalan ya, kepinginlah melihat seseorang yang hafalannya sudah selesai, kemudian bacaannya juga bagus, kemudian ilmu agamanya juga sudah teruji lah ya, sudah bersanad, sudah memiliki bacaan riwayat ini riwayat itu macam-macam. Pasti kita tuh ada di fase-fase kita termotivasi, kok aku bisa nggak ya seperti si A dengan kesibukannya. Ada yang yang masih mahasiswa, ada yang sudah menjadi ibu rumah tangga, ada yang mungkin pekerjaannya banyak sekali tetapi dia masih menyempatkan diri untuk menghafal. Nah yang pertama itu adalah memang motivasi dari diri kita, itu motivasi intrinsik. Jadi dari diri kita coba cari kira-kira
apa sih yang membuat kita itu kepingin menjadi penghafal Al-Quran. Kalau seumpama Ustazah menasihati dulu murid-murid Ustazah di SD itu bilang, nanti kalau sama kalian menghafal Quran itu bisa menghadiahkan mahkota untuk orang tua kita nanti ketika di surga. Nah, itu juga bisa menjadi motivasi. Dan tak kalah penting itu juga bukan hanya motivasi untuk menambah hafalan saja, tetapi motivasi untuk terus memurojaah hafalan itu. Karena apa? Karena juga banyak orang-orang yang selama ini tuh sudah selesai hafalannya, ziyadahnya itu sudah selesai, ada percepatan menghafal, ziyadah itu 1 bulan selesai menghafal. Tetapi ketika di fase dia harus murojaah ternyata kurang semangat, akhirnya ambiarlah itu hafalannya yang sudah diselesaikan selama 1 bulan itu sudah selesai. Nah, maka bagi menghafal Al-Quran, pesan Ustazah buat diri Ustazah sendiri dan juga bagi pemirsa di luar sana, ya, yang penting pertama luruskan niat. Kira-kira menghafal ini hanya untuk apa? Untuk apresiasi orang lain, apresiasi manusia, atau mencari ridha Allah. Ya, itu niatkan. Ya, niatkan, atau termotivasi menghafal biar dapat beasiswa saja. Nah, itu kan perlu diluruskan ya. Kemudian kalau memang sudah selesai, ya mungkin ada yang sudah selesai 30 juz, istiqomahkan untuk menghafal. Setidaknya 1 hari itu ada waktu khusus untuk murojaah, entah setelah sholat subuh sampai nanti waktu fajar muncul, nanti kemudian dilanjutkan sholat duha, atau enggak sebelum waktu tidur 1 jam disempatkan untuk murojaah. Bisa lah 1 jam itu 2 juz itu bisa untuk murojaah itu, atau sama ketika mungkin tahajud bisa disisipkan untuk murojaah juga ketika sholat tahajud itu. Bisa dikencangkan suaranya waktu sholat tahajud itu juga bisa. Jadi itu yang pertama tadi, luruskan niat dan juga istiqomah dalam memurojaah, itu sih yang penting. Gitu. Kak Sabita? Ya, sebenarnya kurang lebih pesannya juga sama ya. Cuma ini ada satu hal yang ya buat teman-teman, kalau emang mau ngafal tuh sebenarnya nggak perlu cepat-cepat. Yang penting bisa jaganya. Kayak ini saya sendiri kan punya hafalan udah selesai ya, 30. Apa saya benar-benar bisa menjaga 30? Enggak, jawabannya tuh hanya bisa ya setengahnya lebih sih, tapi tetap setengahnya itu kalau misalkan disuruh ditebakin atau gimana enggak sepenuhnya lancar gitu, mungkin hanya sekitar 1/3 atau 1/4-nya saja yang benar-benar saya bisa lancar. Ya, karena emang susah buat menjaga tuh jauh lebih susah daripada menghafal. Karena kita merasa kayak karena kita merasa kayak udah selesai gitu, jadi kayak buat apa sih dikejar lagi gitu. Cuma satu hal yang bikin saya tetap bisa untuk menjaga murojaah tuh karena murojaah tuh wajib, sedangkan hafalan tuh lebih sunnah. Untuk kita menjaga hafalan itu kan kita sudah diberi amanah, ibarat sudah diberi amanah sama Allah, kita jaga. Nah, kalau misalkan sehari nggak murojaah tuh ada rasa bersalah gitu. Nah, itu pokoknya harus tanemin rasa bersalah, itu harus ditanemin sebenarnya biar tetap terus menjaga hafalannya. Dan juga betul dilurusin niatnya, ini hafalan ini buat siapa. Dan ini Ustadz Naufal nih juga pernah bilang ke saya, nggak tahu berapa kali ya, lupa, bahwa hafalan ini kunci dunia akhirat, kunci sukses dunia akhirat. Itu hal yang perlu diingat, yang bikin saya tuh tetap, salah satu hal yang masih buat saya tetap bisa menjaga hafalan sampai sekarang. Terima kasih Ustazah Hadiatan dan Kak Sabita sudah berkenan hadir di podcast Tahu kali ini. Jadi sekian podcast kita kali ini, sampai jumpa di episode Tahu berikutnya. Dadah.